pihak dari ini Miss mungkin bisa dijelaskan gimana sih mungkin bisa sampai ada berita yang sedang ramai itu? Oke, mungkin dimulai dari Mbak Melisa ya, kuasa hukum kita ya. Iya, jadi kemarin seperti yang teman-teman udah ketahui, kita udah lapor terkait dengan dugaan adanya pelecehan terhadap para finalis Miss Universe Indonesia. Jadi ada dugaan terhadap undang-undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual, di mana tanggal 1 Agustus lalu mereka mengalami yang namanya body checking. Ya, body checking ini tidak pernah ada di dalam rundown acara, tetapi mereka diperlakukan tidak manusiawi, tidak berjaga, jadi mereka sebagai tidak menghargai nilai-nilai mereka sebagai perempuan. Ditambah lagi ini dilakukan oleh di dalam kontestasi kecantikan yang cukup luar biasa. Ya, kita semua tahu Miss Universe ini nanti siapapun yang memenangkan Miss Universe ini akan dipilih dalam kancah internasional Miss Universe di dunia. Gitu. Jadi kami merasa para korban yang mengalami tindak kekerasan ini masih mengalami yang namanya trauma, kekhawatiran, karena dari beberapa orang ini informasi 30 finalis semuanya dilakukan body checking. 5 dari mereka menyampaikan informasi ke kami, mereka difoto. Jadi kita bisa bayangkan teman-teman ini worry, khawatir, overthinking, apakah fotonya tidak pernah ditransmisikan kepada orang lain, apakah fotonya itu seperti apa kan jadi banyak. Dan ini kita serahkan kepada pihak berwenang untuk melacak kira-kira sudah sejauh apa motifnya, kenapa kok bisa terjadi, bahkan CEO-nya pun tidak pernah tahu ada agenda body checking. Ini kan luar biasa. Ini perusahaan sekelas apa yang mengurus urusan Miss Universe sampai urusan body checking bisa dilakukan sesungguhnya itu. Tidak ada privasi sama sekali. Dan alhamdulillah teman-teman ini mau speak up ya, mau menyampaikan dan mengadu apa yang dialami oleh mereka kepada Mbak Sally selaku PD ya, Principal Director, sehingga ini bisa terungkap. Terkait dengan pengunduran yang Polri sendiri, seperti apa? Karena banyak pihak netizen yang bilang ketika Polri belum memutuskan mundur, jangan sampai lepas gitu. Mungkin bisa diklarifikasi. Jangan sampai apa? Iya, jangan kasus ini jangan dilepas gitu aja. Oh ya, jadi gini, sebenarnya kemunduran saya dari Miss Universe Indonesia ini sebenarnya bukan karena kasus ini awalnya. Jadi saya memang kontrak saya sudah habis. Jadi saya menyampaikan rasa terima kasih saya atas tergabungnya saya di sana selama 8 bulan karena banyak sekali pengalaman indah juga di sana. Jadi saya sebenarnya memposting itu tidak bermaksud untuk memancing kontroversi atau apapun, karena bisa dicek kata-katanya itu sangat-sangat damai ya, nggak ada unsur-unsur yang memancing gitu sebenarnya. Tapi beberapa hari kemudian kita langsung ya, saat itu juga langsung ada berita-berita black campaign di belakang kita yang mengatakan kalau kita berdua ini keluar dari Miss Universe karena kita adalah pelaku pelecehan seksual ini, padahal bukan. Jadi memang kita sudah habis masa kerja kita dan kita tidak mau melanjutkan lagi bekerja di Miss Universe ini karena memang kita mau melanjutkan karir kita aja gitu. Sebenarnya standar body checking itu seperti apa sih? Standar body checking, jujur saya pernah tanya ke sahabat saya yang juga punya ajang kecantikan, tapi tidak ada body checking seperti itu. Ya, jadi ini emang body checking ini di kontrak pun tidak ada, di rundown acara pun tidak ada, dan tidak diinfo pula kepada anak-anak. Jadi anak-anak diinfo hari itu hanya fitting. Ketika masuk ke ruangan yang cuma dibatasi oleh banner itu, ternyata disuruh dibuka semua gitu. Ternyata disuruh body checking. Itu anak-anak shock banget, kaget. Kasih tahu manfaatnya untuk apa? Dikasih tahu nggak manfaatnya untuk apa body checking? Sebenarnya body checking itu manfaatnya untuk buat nanti kita saat bikin ke internasional biar dilihat tubuh kita kekurangannya itu apa. Nanti akan misalnya contoh ada luka di kaki atau luka di tangan, nanti pihak organisasi akan bikin misalnya treatment untuk menghilangkan luka itu. Seperti itu sih tujuan dari body checking. Tapi yang kemarin kami alami itu benar-benar detail sekali sampai
membahas tentang area private kami, dan itu benar-benar membuat kami sangat shock dan mental sekali. Batasannya seperti apa sih? Batasannya maksudnya batasannya begitu. Sebenarnya batasan body checking harusnya kita masih tetap memakai pakaian dalam ya. Tapi kemarin kami benar-benar diperlakukan tidak baik, tidak diomongin dengan baik-baik. Kami dimarahi, dibentak untuk membuka bagian pakaian dalam kami yang atas. Lalu kami juga disuruh angkat kaki dan disuruh melakukan berbagai pose dan difoto. Jadi itu benar-benar saya sebagai di sini first timer dalam dunia pageant, ini kompetisi pertama saya benar-benar shock, dan first impression saya di dunia pageant ini benar-benar shock sekali. Nanti saya tambahin lagi ya, kejanggalannya adalah itu kan karantina dilakukan selama 2 minggu ya. Ada apa? Kenapa kok ya body checking dilakukan 2 hari menjelang grand final? Kalau memang untuk memperbaiki sesuatu, kayaknya dalam waktu 2 hari mau bikin apa dengan body checking itu gitu. Tambah lagi dari awal tidak pernah ada strategi jelas terkait mau dilakukan body checking. Sehingga ini kami melihat niat jahatnya terlihat dari tidak dilakukan di dalam agenda itu secara resmi, tidak terbuka dari awal, karena mereka kan juga punya keluarga. Mana ada orang tua yang mau anaknya diperiksa di hadapan laki-laki gitu kan, pasti nggak ada yang terima. Jadi mereka jangan menganggap ini hanya 30 orang atau hanya mereka beberapa orang yang mau speak up, ini adalah korbannya. Korban itu adalah pendukung mereka juga pasti tidak akan terima. Orang tua, keluarga, lingkungan terdekat pasti tidak akan terima. Sehingga tanggung jawab moral mereka pasti lebih besar, baik terhadap keluarga ataupun terhadap kedepannya. Mereka punya passion di bidang kecantikan, jangan sampai kedepannya dianggap seluruh kontestasi kecantikan akan seperti itu. Itu kan ada bentakan juga gitu. Ya itu nanti dalam proses hukum ya Mbak ya, nanti akan ditentukan oleh korban-korban ini apa saja kekerasan baik verbal maupun tidak kepada mereka. Nanti kami akan informasikan lebih jauh. Ya? Dari Bang Rio sendiri, Iya. kalau bukan abang yang fotografernya, terus berarti siapa nih? Ya ini dia, saya mau klarifikasi lagi bahwa yang memotret badan anak-anak ini itu bukan saya. Kebetulan saya tidak ada di lokasi pada saat kejadian tersebut. Saya lagi ada di atas. Kita kan melakukan bootcamp ini, karantina di dalam sebuah hotel, dan saya lagi sedang berada di kamar. Begitu saya mendapat komplain dari anak-anak ini bahwa mereka di foto-foto telanjang, saya langsung turun untuk memastikan apakah benar ini terjadi, dan saya ingin memastikan bahwa foto-foto itu harus dihapus gitu. Nah, tapi mungkin di luaran sana ada terdengar kabar bahwa kita adalah pelakunya. Jadi ini ada misleading information, ada black campaign lah dari pihak-pihak yang tidak senang sama kita gitu. Oke. Ada lagi? Dari Mas sendiri ada nggak? Ini kan yang nama baik kemarin. Ya. Langkah hukum nggak untuk menuntut balik? Kalau untuk menuntut balik sih tidak, saya cukup mengklarifikasi saja karena kemarin kan kita sudah buat preskon. Sebenarnya saya juga sudah menjelaskan duduk permasalahannya dan juga kejadian itu seperti apa. Saya rasa netizen sama masyarakat juga udah cukup pintar ya. Saya karir saya selama 19 tahun di dunia fotografi belum pernah saya foto bugil atau melakukan pelecehan seksual. Jadi saya nggak mungkin mencoreng pekerjaan saya sendiri menurut saya. Ada langkah hukum dari Mas Rio itu? Untuk sementara ini tidak ada karena belum ada pernyataan resmi dari pihak tersebut bahwa sayalah yang melakukan itu, belum ada. Tapi dari belakang mereka melakukan black campaign seolah-olah kita keluar karena melakukan pelecehan itu. Nah, kemudian beban moral saya juga karena kebetulan Provincial Director Bali dan Jawa Barat ini adalah sahabat saya. Dan ini kebetulan yang menjadi korbannya adalah anak-anak mereka juga dari daerahnya mereka. Makanya saya mencoba membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi ini gitu. Alright. Thank you. Oke, makasih ya.